D. Mana D? Nah ini. Oke. Nah, ini mulai masuk EPS ya, earning per share. Minggu lalu sudah sempat saya singgung. Jadi namanya aja earnings per share. Jadi atasnya itu pembilangnya earnings, penyebutnya share. Ya, earnings itu biasanya net income. Biasanya kalau share itu ya jumlah saham. Ya. Nah, ini definisi lainnya. Jadi EPS itu adalah income yang diperoleh oleh setiap atau per lembarnya ordinary share. Jadi share di sini preference nggak masuk, gampangannya kayak gitu. Ya, hanya dihitung atas jumlah ordinary share. Jadi kalau ada 500.000, 400.000-nya ordinary ya, berarti yang jadi penyebutnya, ya, denominatornya itu adalah jumlah ordinary share 400.000. Net income dan EPS harus dilaporkan dalam income statement. Ya, jadi di income statement itu sebenarnya bukan net income yang paling bawah, tapi EPS. Karena nanti net income dibagi jumlah ordinary share. Jadi dia yang paling bawah secara posisi, ya, secara letak. Nah ini contohnya. Ya, jadi net income rupanya masih belum ada di bottom line. Bottom line-nya EPS. Ya. Nah kalau dalam perusahaan itu ada operasi yang disebut discontinued. Discontinued operation itu dari namanya aja literally berarti operasinya stop gitu ya. Itu berarti EPS-nya juga harus disajikan per baris. Dari operasi yang terus berjalan, operasi yang discontinued dan net income. Jadi ini sebenarnya didapat dari total income from continuing operation dibagi share. Total discontinued operation dibagi share. Ini total net income dibagi share. Ya, jadi ini harus dibagi atau dialokasi per jenis income. Jadi bukan hanya net income ya, tapi mulai continuing, discontinued, dan net income. Nah EPS itu secara atau cara ngitungnya ya dari POV cara ngitungnya itu ada dua. Ada yang namanya EPS yang simple. EPS yang simple itu hanya ada net income dan apa tadi yang bawahnya? Jumlah ordinary share, itu aja. Itu simple EPS. Istilahnya simple atau basic EPS. Jadi kalau dengar basic EPS itu sama kayak simple EPS. Kalaupun ada preference share, preference share-nya itu bukan yang convertible. Preference share yang biasa. Karena sebenarnya, nanti sih dilihatin lebih jelas ya. Rumusnya EPS itu kayak gini nih. Bukan hanya net income dibagi apa? Ordinary shares. Bukan hanya ini ya. Tapi ini harus dikurangi dengan dividennya preference share. Ini rumus EPS yang basic. Yang simple structure. Ya. Masih ingat nggak gimana ngitung dividennya preference share? Halo? Minggu lalu ngitung hak pemegang preference share atas dividen. Itu gimana ngitungnya? Masih ingat? Nanti kalau ketemu kasus preference share biasanya di depannya ada persentase. Nah persentasenya itu dikalikan apa? 1 minggu hilang ya. Itu nanti dikalikan dengan par value. Dapat tuh dividen preference share. Tapi kalau nggak ada preference share, ya berarti hanya net income dibagi ordinary share. Ini masih basic kalau preference share-nya non convertible. Tapi sekali ada convertible,
Sekali ada apa aja yang sudah kita pelajari, convertible preference share, convertible bonds, share option, share warrants. Sekali ada yang kayak gitu, dia bukan lagi disebut simple atau basic, tapi disebut kompleks. Kenapa bisa kompleks nanti kita lihat. Kenapa bisa rumit? Ya. Apabila ada apa aja tadi? Convertible PS, convertible bonds, share option, share warrant gitu ya. Dan itu mengakibatkan basic EPS menjadi turun. Jadi anggap aja di sini basic EPS-nya 1,5. Karena ada surat-surat berharga tadi yang saya sebutkan, ternyata jadi 1,35. Dari 1,5 basic menjadi 1,35 di kompleks. Nah, itu yang disebut sebagai efek dilusi. Ya, efek dilusi. Menurun EPS-nya. Kalau sampai, ini kan tadi tidak ada apa? Tidak ada convertible preference share, tidak ada convertible bonds, tidak ada share option, tidak ada share warrant. Kalau sampai ada surat berharga tadi dan kompleks EPS-nya jadi turun, maka surat berharga tadi disebut diluted securities. Jadi diluted securities itu adalah securities atau surat berharga yang membuat EPS jadi apa? Turun, jadi dilusi. EPS-nya diluted. Oh, berarti surat berharganya diluted juga. Gitu ya. Nah, dividend untuk preference share yang ini nih, itu selalu jadi pengurang. Jadi selalu ngurangin net income. Baik dibagi atau tidak. Kadang kan nggak bagi dividen ya. Belum tentu 1 tahun itu dibagi dividen. Walaupun tahun ini nggak bagi dividen, tetap ini jadi pengurang. Ingat-ingat itu ya. Ingat-ingat slide ini. Gimana ngitungnya tadi? Persentase kali par value. Nih, selalu ada nih preference dividend. Nah, ini sebenarnya yang lebih rapih kan. Ini cuma tulisan tangan. Oke. Nah, di sini jangan salah ya. Jumlah yang dibawa ini bukan jumlah lembar ordinary share per 31 Desember, bukan. Jadi kalau di soal ada informasi per 31 Desember jumlah ordinary share yang beredar 100.000. Jangan langsung taruh 100.000 di sini. Karena yang jadi penyebutnya itu ini nih namanya. Weighted average ordinary shares. Jadi harus diapakan? Dirata-ratakan. Jadi bukan hanya jumlah per 31 Desember. Tapi jumlah 1 tahun lalu dirata-ratakan. Nah, apabila kita ngitung weighted average ini ternyata ada share dividend. Apa itu share dividend? Dividen dalam bentuk saham, berarti kita ngasih saham baru. Atau ada share split, berarti share-nya dipecah. Jumlahnya lebih banyak tapi par value-nya menurun gitu kan. Kalau terjadi dua ini, maka hitungan weighted average-nya agak-agak berubah. Ayo kita lihat yang belum ada share dividend dan share split dulu. Ya. Ini adalah kasusnya ABC selama 2025. Ini masuk dalam soal. Ini soal ceritanya nih. Jadi saldo awal sekian, terbitin 30.000 lembar, membeli 39. Apa istilahnya ini? Treasury, ada treasury nih. Lalu terbitin lagi, ini right issue kan? Ya. Jadi right issue-nya ada 2 nih. Jadi yang di bawah itu bukan 141.000 ya. Jangan taruh 141.000 di bawah ini, jangan. Tapi hitunglah rata-rata. Kecuali soalnya nggak ngomong. Jadi di soal mungkin hanya muncul 1 angka, nggak sebanyak ini angkanya. Ya udah pakai angka itu yang jadi penyebut, ya. Gimana ngitung rata-ratanya? Kita lihat, jumlah 90.000 ya, itu berubah jadi 120.000 setelah berapa bulan? Awalnya kan 90, berubah jadi 120. Berarti jumlah 90 ini beredar Januari, Februari, Maret ya kan? Nah, itu makanya dia dikalikan 3/12. Oke. Nah, jumlah 120.000 berubah menjadi 81 itu dari April, Mei, Juni. Betul ya? 3 itu berarti April, Mei, Juni.
Jumlah 81 itu beredar dari Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya. Betul ya? Juli sampai Oktober ya. Juli, Agustus, September, Oktober berarti 4. Sementara jumlah yang berapa terakhir tuh? Jumlah yang apa? 141.000. 141 ini kan mulainya dari 1 November kan sebenarnya. Betul ya? Mulai 1 November jumlah ini, berarti dari November dan Desember, berarti dikalikan 2. Ya, jadi nggak susah. Memang agak rumit, panjang, tapi sebenarnya nggak susah. Ini kan cuma masalah bulan. Pokoknya ini kalau di total nih, pembilangnya ini pasti 12. Kalau ini seumpama ya, ini 31 Desember menerbitkan 60.000, berarti 141.000 ini sebenarnya nggak beredar tahun itu, ya kan? Dia baru bertambah 31 Desember. Atau kalau ini saya rubah jadi 1 Desember, ya berarti ini cuma 1/12, ya kan? Gitu ya. Ada pertanyaan menentukan fraction of year ini. Kalau ini kan dari soal ya. Jangan salah loh ya, lihat jumlah ininya ya, 90, 120, 81, dan 141. Jangan lihat penambahnya. Jangan lihat penambahnya atau pengurangnya. Kalau sudah dapat dikalikan, di total lah dia, ketemu 103, berarti yang diisi di bawah ini 103, bukan 141. Ada pertanyaan? Sekarang ilustrasi 2. Itu tadi ngitung weighted average ordinary share outstanding, tapi yang rada-rada simple. Sekarang yang ada ini nih. Ada share dividend atau share split. Ilustrasi 2. Nah, di sini ada share dividend. 50%. Ya, 50% share dividend. Ingat-ingat petunjuknya nih. Kalau ada share dividend atau share split, maka harus ada restate. Jadi kolomnya nanti nggak hanya ini. Nanti ada kolom lagi di tengah-tengah nih. Kolom restatement namanya. Ya. Kolom restatement itu ya, tetap ada angka yang harus dikalikan dengan 90 dan 3/12. Ya, angkanya di sini nanti. Tapi itu dikalikannya selama periode sebelum terjadinya share split atau share dividend. Jadi kalau di sini ada share dividendnya 1 Juni, restatementnya berarti sebelum 1 Juni. Setelah 1 Juni nggak ada restatement. Ya kita lihat. Gimana ngitung weighted average-nya nih. Jumlah 100.000 sama kayak tadi beredarnya Januari, Februari. Ya. Oke, 2/12. Ini jangan dilihat dulu ya. 120.000 tadi kan. Ya, dari Maret, April, Mei. Ya. 3. Dan seterusnya. Ini nggak masalah ya. Yang ini nggak masalah. Nah, tadi ingat ya. Di sini ada 100, ada 120 tuh. Nih, 100 dan 120. Ingat tadi petunjuknya. Periode-periode sebelum terjadinya ini, 60.000 tambahan ini, berarti 100 dan 120 itu harus di restate. Kalau share dividend 50%, berarti kan ada tambahan jumlah saham ditambah 50%, betul ya? Jumlah sahamnya 100, kalau ditambah 50% jadi 150, betul kan? Berarti kan 100 kali 1,5, betul? Jadi 1,5 itu dapatnya dari satu ini sebenarnya 100%, 50 ini karena ada share dividendnya 50%. Kalau ini 20%, berarti ini 1,2. Clear? Pokoknya di restate-nya di periode sebelum terjadinya share dividend atau share split. Nah, jumlah 180.000 itu di periode ketiga itu sudah nggak perlu di restate lagi. Dan jumlah yang 210 yang paling bawah udah nggak perlu di restate lagi. Oke, tetap aja berarti kita dapat nanti jumlah yang kita taruh di bawah adalah 180. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau terjadi share split? 3-for-1. Kalau terjadi 3-for-1 itu berarti awalnya 100 jadi 300 gitu ya. Di restate-nya ingat selalu di periode angka sama ya. Di sini terjadi share split.
Pertanyaannya listnya dikali berapa? Kalau 3 for 1, jadi kali 3 dong, 3 for 1. Jadi pengalinya nanti 3, kalau sales itu lebih gampang, kalau 3 for 1 kali 3, kalau 3 for 1 kali 2. Tapi kalau share dividend, ya lihat-lihat aja, mereka sudah bisa. Angka yang ada di soal itu yang ini. Yang kayak gini. Kalau yang soal 1 tadi kan kayak gini. Ini kalau yang soal 1, kalau yang soal 2 yang kayak gini. Ini yang ada di soal. Tugas kita ngitung yang gini. Ya, jadi hafalin kolom-kolomnya. Pahami kolom-kolomnya. Oke. Itu cara kita menentukan penyebutnya ya. Apa? Denominator ya. Yang atas kan pembilang. Nah, ini ada net income nih. Ada income from continuing 580, ada discontinued operation 240. Terus ada dividend 1 per lembar, ada 100.000 lembar preference share. Ingat, net income-nya itu kurangi dulu dengan dividend preference share. Ini sih gampang, 1 kali 100.000. Ya. Nah, income from continuing, ini gain tadi ya, 580, 240, mana? Saya agak lompat ke pembilangnya dulu ya, jangan bingung ya. 580, kalau ini gain berarti ditambah ya, berarti 580 tambah 240 itu total income-nya adalah 820 ya. Nanti EPS-nya itu ya, EPS-nya itu dibagi dengan jumlah apa itu? Ordinary share outstanding. Tugas kita kayak pertanyaan tadi, ngitungin ini kan soalnya nih. Tolong hitungin berapa penyebutnya. Sebenarnya kalau di sini kelihatan berarti dibagi 500.000. Ya, dibagi 500.000. Nah, ini tadi ya. Katanya di sini ada apa? Share split 3 for 1. Ya udah dikali 3 aja. Tapi dikali 3-nya itu di baris 1 yang 180 dan baris 2 yang 150. Yang 450 udah nggak perlu lagi kan. Pokoknya di periode sebelumnya ada. Silakan dilihat dulu. Kasus 3 ini sebenarnya sama kayak kasus 2, tapi bedanya ini apa? Share split. Kalau kasus 2 tadi apa? Share dividend. Ya, share dividend. Nerbitin saham baru sih, tapi bukan right issue. Lebih ke arah ngasih dividen. Oke, berarti untuk ilustrasi 3, bawahnya itu 500.000. Penyebutnya 500.000. Sorry, berapa? 480 ya. Tadi kok bisa dapat 500? Oh, 500 itu endingnya. Ya, bawahnya itu 480. Penyebutnya sekarang, kalau penyebutnya tadi kan sudah dihitung ya. Berapa tadi? 820.000 net income-nya, ya kan? 820.000 net income-nya. Didapat dari sini ya 580 tambah 240 berarti 820.000. Ya, 820.000. Income from continuing operation itu dibagi jumlah lembar saham ya. Sorry. Bentar ya, ini angkanya 480. Oh, tadi ada dividen ya? Ada dividennya preference ya, betul ya? Ah, ini nih. Nih, dividen preference 100 ya kan? Jadi kurangi dulu dengan dividennya preference 100.000. Ya. Jadi 580 yang di soal tadi ya. Kurangi dulu dengan dividen preference yang 100.000. Nih.
Ya, jadi dapatnya apa? 480.000. Nah, itu dapatnya 480. Kalau 240 kan dari soal tadi gain. Ya, 240 dari soal. Ini kan dari hitungan kita kan? Yang tadi ada share split nih. 480 kan? Ya. Yang mana nih? Ini. Oke, kenapa shares outstanding-nya 180 terus 150 itu kenapa 690? Sebentar, itu pertanyaan bagus tuh. Harusnya 500 ya. Weighted average ordinary share Juli 1 150 sebentar. Tapi ini hasil kalinya benar nggak ini? Ini dibagi 2. Salah juga ya? Iya kan? Ini kalau dikali 2 berapa? Wah, ini kacau. Sebentar saya lihat. Naskah aslinya saya lihat. Tahu nggak? Ini pasti salah. Ini pasti bukan 690. Itu sebenarnya dari angka ini nih. 450. Iya kan? Jadi jumlah 450 ini ya, jumlah 450 ini taruh di sini nih. Iya kan? Betul ya, dapat 225 ya. Gitu cara apa? Kenapa ini nggak masuk 500-nya? Karena ini diterbitannya 31 Desember. Betul ya? Kecuali ini jadi 1 Desember, berarti di sini ada 4 baris, 500 ribunya kali 1/12, 450-nya kali 5/12 ya kan? Jadi ini salah. Empuh yang buat slide-nya mungkin ngantuk ya, tapi tetap ini benar kan 225 ya. Jadi 480-nya benar. Yang lain? Apanya yang dari mana? Ini kan 450 tadi saya bilang. Ini yang salah loh.
450 mana? Ini loh 450. Iya kan? Makanya saya tanya tadi, ini kalau dikali 2 berapa? 450. Tak lihat loh, ini 500. Oh, saya nggak lihat kalau ini 31 Desember. Ya kan? Harusnya lihatnya bukan 500 tapi lihatnya 450 dong. Ada pertanyaan? Jadi ini ganti 450 ya, tapi hitungannya udah benar 480. Berarti kalau tadi ya, kalau income from continuing 480 dibagi 480, berarti EPS-nya untuk from continuing 1, EPS-nya untuk discontinue 0,5. Total EPS-nya berapa? 1,5. Dari mana 1,5? 720.000 dibagi 480. 720 itu yang atas. 480 itu yang bawah. Ada pertanyaan? Ini masih basic EPS. Kenapa? Karena preference share-nya tadi bukan convertible. Nanti kalau convertible kita hitung yang apa istilahnya tuh? Kompleks EPS. Ya. Ilustrasi 3 atau yang D selesai. Sekarang kita lihat yang E, chapter 15 yang E. Ya. Bentar. Saya balik ke D ya berarti ya. Yang ditanyakan yang ilustrasi berapa? Ilustrasi 3 yang ini. Ini. Yang mana? Fraction year. Ini beredar berapa lama? Ini beredar berapa lama? Dari Januari sampai Mei. Mei pun tanggal 1 berarti Januari, Februari, Maret, April. Itu kan 1 Mei ya. Kecuali 31 Mei berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke. Terus kalau jumlah yang 150, itu beredar dari bulan apa sampai apa? Mei, Juni. Berarti harusnya dikalikan, ya wes. Sesimpel itu. Yang satunya 450 itu dari Juli sampai akhir Desember kan? Berarti berapa bulan? Ya wes. Pokoknya ingat-ingat tadi ya. Total pembilangnya itu harus 12 fraction year-nya. Kalau belum 12 tentang itu berarti ada salah ngitung pakai jari tadi itu loh. Kalau sampai sorry ya, kalau sampai salah di sininya itu pelajaran dengan berapa bulan ya dari ini sampai ini. Ada lagi? Sekarang yang E. Yang E. Ini masih EPS. Tapi kita akan lihat efeknya ke EPS yang turun. Kalau EPS yang turun namanya sekali lagi diluted atau dilutive EPS. Kalau surat berharga tadi membuat EPS-nya turun itu disebut diluted securities. Dalam penghitungan EPS yang ada ini semua nih, convertible debt, convertible preference share, ada option, ada warrants, itu yang disebut sebagai complex structure. Sama nggak complex structure dengan diluted EPS? Sama nggak complex structure dengan diluted EPS? Itu enak tuh jadi pertanyaan di valuasi. Sama nggak kompleks EPS dengan diluted EPS? Kalau simple EPS kan sama dengan basic EPS kan? Sekarang pertanyaan saya, kompleks EPS dengan diluted EPS sama nggak? Apa itu kompleks EPS? Hah? Apa itu kompleks EPS? Itu loh. Apa itu kompleks EPS?
EPS yang di dalamnya ada convertible, ada option, ada waran. Kalau diluted EPS, mungkin nggak basic EPS itu diluted? Nggak mungkin. Berarti biasanya kompleks yang akan diluted. Apa itu diluted EPS? Hah? Nah, diluted EPS adalah kompleks EPS yang nilainya lebih rendah dibandingkan basic EPS. Tapi kalau kompleks EPS ternyata lebih tinggi atau minimal sama dengan basic EPS, itu bukan diluted EPS. Jadi diluted itu kalau kompleks EPS-nya lebih kecil dibanding apa? Basic. Gitu ya. Nih. Jadi diluted atau dilusi itu kalau EPS-nya turun. Turun dibanding basic maksudnya. Ya. Kalau sampai ternyata kompleks EPS-nya lebih kecil daripada basic EPS, maka di dalam laporan keuangan harus disajikan basic dan diluted. Ya. Tapi kalau ternyata kompleks EPS-nya sama atau lebih tinggi dari basic, cukup basic EPS saja yang disajikan. Ingat-ingat itu ya. Jadi kompleks tidak perlu disajikan kalau nilainya sama atau lebih tinggi dari basic. Dia hanya disajikan kalau apa? Lebih rendah dari basic. Nah ini basic EPS tadi. Ini basic EPS. Kalau ternyata ada convertible bonds, convertible apa tadi? Preference share. Kalau ada warrants, ada option. Nah itu yang disebut apa? Kompleks. Dan kalau nilainya ternyata lebih kecil itu disebut diluted. Kalau dua kotak ini, yang kompleks ini ternyata lebih besar daripada yang kuning ini, kuning muda ini ya, itu yang disebut anti dilutif. Kalau turun namanya dilutif atau diluted, kalau justru naik namanya anti dilutif. Nah, kalau sampai anti dilutif tadi ya, nggak perlu tunjukkan, nggak perlu disajikan. Oke. Dalam kompleks tadi ada convertible, kedua ada option atau waran. Kalau dalam EPS itu ternyata ada convertible, maka metode kita untuk menghitung kompleks EPS itu nama metodenya ini. Saya ulangi ya. Kalau dalam kompleks EPS itu ternyata ada convertible bonds, convertible preference share, maka cara kita menghitung kompleks EPS itu pakai metode if. Jadi sebenarnya convertible bonds-nya belum di-convert, tapi kita asumsi, oh kalau dia di-convert, apa jadinya sih ke EPS kita? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih pegang convertible-nya di 31 Desember. Tapi sekarang kita asumsikan itu di-convert. Kira-kira kalau saya punya preference share yang convertible, apa akibatnya ke kompleks EPS? Ini kan basic. Kompleks EPS saya jadi lebih naik atau jadi lebih rendah? Secara logika matematika aja. Kalau saya punya convertible preference share, apa akibatnya ke, anggap aja ini EPS setelah dihitung X atau 100. Kira-kira kalau ada convertible preference share, kompleks EPS saya sama dengan 100, lebih rendah atau lebih tinggi dari 100? Logika awalnya. Ingat metodenya apa? If, convert. Apa yang hilang di hitungan ini? Rumusnya jadi hilang apa? Ininya hilang. Kenapa hilang? Soalnya di-convert, betul sudah. Jadi kalau awalnya ini kurangi ini, kalau di-convert ini kan nggak ada. Ngapain saya kasih dividen kalau ini nggak ada, ya kan? Berarti hanya NI dibagi ini. Kira-kira bakal lebih rendah atau lebih tinggi ya? Kalau ininya hilang. Lebih rendah dong ya? Lebih tinggi ya? Karena pengurangannya hilang ya? Logika awalnya lebih tinggi. Tapi apakah betul ya? Nanti dihitung. Tapi itu logika awal ya. Kan belum ada angka. Berarti bisa jadi dia lebih dari 100. Iya kan? Kalau ini hilang pengurangannya berarti ini tambah besar dibagi bawah kan? Lebih tinggi dia.
Tapi apakah betul? Nanti kita lihat. Tapi paling tidak logikanya masuk. If convert itu kayak yang tadi. Ini hilang. Itu kalau convertible preference share. Gimana kalau convertible bonds? Gimana kalau convertible bonds? Apa ngaruhnya ke hitungan ini? Ayo, sambil saya ngopi, saya tunggu apa imajinasinya. Tadi kan bagus imajinasinya. Saya punya convertible bonds per 31 Desember. Saya mau hitung kompleks EPS. Ngaruhnya apa ke basic EPS depan? Bonds itu kalau saya masih pegang, berarti kan ada orang yang beli bonds saya harus ngasih apa ke dia? Bunga. Kalau dia convert, berarti nggak ada bunga. Berarti angka apa yang berubah di sana? NI-nya jadi lebih besar atau lebih kecil? Kenapa? Soalnya nggak bayar bunga. NI itu kan dikurangi interest expense. Kalau di convert saya nggak perlu keluar interest expense, berarti NI saya tambah besar. Nah, itu aja sih prinsipnya. Masih perlu ilustrasi. Prinsipnya udah dapat, jadi ilustrasi apapun harusnya bisa nih. Coba lihat ilustrasi 1. PT ABC income-nya 210. Nih, 210 di sini nih. Weighted average-nya 100.000. Nah, ini enak soal ini nih. Nggak perlu dihitung. Nggak perlu fraction. Pokoknya 100.000-nya taruh di bawah, ya kan? Berarti kan basic EPS-nya 210 bagi 100, ya kan? Betul ya? Basic-nya 2,1. Dia punya 2 convertible bonds. Berarti tadi. Ya, harusnya net income-nya berubah nih. Ini nggak ada preference share ya. Berarti tidak perlu ada pengurang di sini. Berarti di atasnya benar 210.000 aja. Bond 1 itu par value-nya 1 juta. Coupon rate atau nominal rate-nya 6%. Ya. Convertible bonds ini bisa di convert jadi 20.000 lembar ordinary share. Oh, bukan hanya ini yang berubah. Berarti ini bisa nambah, ya kan? Tadi kan saya bilang hanya net income yang berubah, enggak. Ini juga bisa nambah nih. Ini bisa di-convert. Ya. Interest expense tahun ini 62.000 untuk bonds nomor 1. Bonds nomor 2 itu par value-nya 1 juta, interest rate-nya 7% yang kupon, ya. Expense-nya 80.000. Nah, di sini ada PPH nih, 40%. Nah, basic EPS-nya tadi 2,1. Bonds nomor 1 ya, bonds nomor 1 itu kalau dilihat ada interest expense 62.000. Nah, ini dikurangi efek pajak dulu. Ya, berarti hanya 60%-nya ya. 1 kurang 0,4 berarti kan 0,6. Berarti hanya 60%-nya. Lalu dibagi dengan 20.000. 20.000 itu saham yang bisa terbit kalau ini di convert. If convert. Paham ya? Kalau yang nomor 2, ya, kalau yang nomor 2 itu 80.000 ini nih. Interest expense-nya. Kurangi efek pajak atau dinetkan dengan efek pajak. Tapi dikali 9/12, kenapa? Karena ini dia 1 April. Ya kan? Betul ya? April ke Desember kan 9. Kalau ini kan tidak ada tanggalnya, berarti ini mulai 1 Januari nih. Ya. Di tahun sebelumnya berarti kan full. Di tahun ini full dia. Kalau ini di tahun ini baru diterbitkannya April, berarti kan hanya 9/12. 32.000-nya ya, 32.000-nya juga harus dikali 9/12. Jadi bonds 2 ini efek atas CPI-nya 1,5, kalau bonds 1 1,86. Tapi tugas kita sebenarnya nggak ngitung 186 dan 150, kita mau ngitung berapa total kompleks EPS. Apakah lebih rendah dari 2,1, sama atau lebih tinggi? Yuk kita lihat. Ini basicnya sekali lagi. Ini basicnya. Karena ada apa tadi? Convertible bonds, net income kita harusnya bertambah ya. Kan interest expense hilang, betul? Kalau nggak ada pajak ini jadi nggak rumit nih, ya udah langsung ditambah 62.000 aja. Tapi karena ada pajak, ya 62.000 dikali 0,6. Ya kan?
Terus kalau bonds kedua, kalau nggak ada pajak dan kalau terbitnya per 1 Januari, ya udah nggak ada 1 kurangi 0,4, nggak ada 9/12. Ini karena ada pajak 40%, ini karena terbitnya April. Jadi ini bonds yang pertama, ini bonds yang kedua nih. Yang tadi saya lihatin ini nih. Ya kan? Berarti angka net income-nya naik. Tapi jumlah saham yang beredar juga bertambah, betul? Awalnya 100, dari bonds pertama dapat 20, dari bonds kedua dapat berapa tuh tadi? 32.000 kali 9/12, ya. Tinggal dihitung nanti. Kalau pembilangnya sebelum titik 2 atau bagi tadi, Anda bagi dengan penyebutnya, itu ternyata ketemu 1,97. Basicnya 2,1, kompleksnya 197, oh berarti ini diluted. Karena nilainya lebih kecil dari basic. Itu if convert method, kalau convertible bonds. Ada pertanyaan? Jadi soal ini jadi nggak rumit kalau nggak ada pajak dan kalau terbitnya 1 Januari. Ini jadi rumit karena ada pajak tadi dan ada 1 April. Kalau soalnya dari 1 Januari ya nggak perlu tuh 1,04, ya nggak perlu 9/12 kalau tidak ada pajak. Silakan. Jadi net income bertambah, jumlah saham yang beredar juga bertambah karena kan di-convert. Berarti jumlah sahamnya naik. Clear kah? Untuk kasus 1 diluted EPS ada convertible bonds? Ya. Bukan, kompleks EPS nggak bisa dilogika rumusnya. Makanya tadi saya kasih logikanya di awal. Apa akibatnya terhadap rumus ini kalau ada convertible bonds? Tadi benar, interest expense Pak. Kalau ada interest expense, ini kan jadi lebih kecil. Berarti kalau di-convert, kita bayar interest nggak? Nggak. Berarti kan ini harusnya nambah kan? Makanya nambah nih. Iya kan? Nah ini nggak usah dilihat karena ada pajak nih. Kalau nggak ada pajak berarti nambahnya 62.000. Masuk akal kan? Dari bunganya. Berarti kalau dia tidak ada lagi di kita, berarti kan net income kita nambah 62 dong. Kan nggak perlu bayar bunga lagi. Masuk akal ya? Ini juga, ini bunganya nih 80. Yang bonds kedua. Kalau dia sudah di-convert, kita kan nggak perlu bayar 80. Berarti net income kita yang 210 bertambah 80 dong. Oke, jadi kalau nanya rumus nggak bisa saya kasih tahu rumus karena di logika. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya aja convertible. Berarti bisa di-convert jadi saham kan? Berarti yang bawah ini jadi lebih besar. Makanya nambah lagi nih. Nambah 20. Dari mana ini kira-kira? Dari soal. Bahwa convertible bondnya bisa ditukar jadi 20.000. Ada nggak tadi? Nih. Yang kedua bisa ditukar jadi 32.000. Nih makanya bertambah 32. Ini dikali 9/12 karena 1 April tadi. Jadi nggak bisa dihafal, ya di logika aja. Tapi berangkatnya dari rumus basic ini. Yang lain? Nah ini tadi ya, 210 ya. Kalau ini di yang merah-merah ini di total ya. Kalau yang merah-merah itu dapatnya 283. Jadi yang atas ini 283 nih. Ya. Weighted average-nya awalnya 100 ditambah 20 ditambah 32 kali 9/12 itu dapatnya 144. Berarti ini 283 dibagi 144. 283 200 bagi 144. Itu dapatnya 197. Berarti lebih rendah, berarti ini diluted. Berarti convertible bonds yang kita punya disebut apa? Diluted securities. Kenapa? Karena dia membuat basic EPS dilutif atau turun. Oke? Yuk kita lihat ilustrasi 2. Ini tetap convertible bonds, di mana bisa dikonversi menjadi 10 ordinary share.
1 Januari 2030 ya. Sebentar. Ini pertanyaannya gini. Kalau di sini kan dia jadi 20, jadi 32, betul ya? Pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau awalnya 100, kalau awalnya ini berubah jadi 10, umpama sekarang ada 100 lembar saham. Kalau dikonvert kan jadi 110, betul ya? Tapi ini ada lagi angka 15. Pertanyaan saya, di sininya ini jadi 110 atau jadi 115? Soalnya double angkanya, ada yang 10, ada yang 15. Kalau Anda ketemu soal kayak gini, jangan pakai conversion rate yang rendah, tapi pakai conversion rate yang tertinggi, jadi pakai 15. Jadi nanti kalau lembar saham awalnya 100, dia akan bertambah jadi 115. Gitu maksudnya ya. Jadi ilustrasi 2 ini nggak akan seribet ini, cuma dia ngasih tahu gini, kalau kamu ketemu soal, terus convertible bonds-nya itu berubah, awalnya bisa bertambah jadi 3, sekarang jadi 5, pakai yang paling tinggi. Itu ya. Itu ilustrasi 2. Ilustrasi 3. Nah, ada preference share nih. Nggak ada convertible bonds, adanya convertible preference share. Berapa dividennya preference share? Berapa dividennya preference share? 6% kali 100.000, ya kan? Kali 5, betul? Itu dividennya. Net income-nya 1,5. Berarti 1,5 kurangi 6% kali 100 kali 5 dibagi berapa? 300. Dibagi 300.000, ya kan? Itu basic EPS-nya. Betul nggak dapat 30.000 tadi? 6% kali 5 berapa? 6% kali 100.000, 6.000. 6.000 kali 5 berapa? 30 kan? 30 itu yang ini loh. Kalau yang 1.500.000 ini. Yang ini. Yang bawahnya berapa? Di sini hanya diberitahu 300. Nah, makanya dibagi 300. Berarti basic EPS kita 4. Nah, sekarang kalau kita pakai if convert, ya, kalau kita pakai if convert, ya, berarti 1,5-nya tidak lagi dikurangi 30.000, betul? 30.000-nya hilang, berarti hanya 1,5. Tapi 300.000-nya bertambah berapa lembar? Setiap 1 lembar preference share bisa dikonversi menjadi 7 lembar ordinary share. Ini ada 100.000, 100.000 kali 7 berapa? 700.000, makanya ini 300 tambah 700. 1,5 dibagi 1 juta, 1,5. Ya kan? Berarti kompleksnya lebih kecil dari basic, berarti ini diluted. Berarti convertible preference share-nya itu dilutive securities. Ya kan? Silakan, ilustrasi 3. Ya. Jadi gini, saya paham pertanyaannya, Pak. Ini kan if, seakan-akan. Boleh nggak saya nggak pakai if? Itu pertanyaannya kan. Karena kan di 31 Desember preference share-nya masih saya pegang. Kenapa saya harus if-kan? Bonds-nya masih saya pegang, kenapa harus saya if-kan? Jadi saudara-saudara, makanya disebut if. Artinya apa? Bukan pilihan. Mau nggak mau harus kita asumsikan dikonversi. Pertanyaannya kenapa? Kenapa harus kita asumsikan dikonversi? Ayo. Betul ya, pertanyaannya kan gitu kan. Boleh nggak Pak, saya pakai basic EPS saja, nggak perlu pakai if convert. Jawaban saya nggak boleh. Hah? Makanya saya tanya, kenapa? Itu justru pertanyaannya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Jadi dia kan cuma nanya, boleh nggak saya jawab? Nggak boleh, wajib. Nah sekarang saya balik nanya, kenapa? Soalnya kalau nggak di-convert tinggal dibalik. Belum.
Sebenarnya ini kan katanya tadi harus disajikan di mana? Laporan keuangan. Yang baca laporan keuangan siapa? Kan Anda investor, betul? Apa kira-kira pengaruhnya ke investor kalau saya tidak sajikan if convert? Ayo, coba Anda bayangkan diri Anda sebagai seorang investor, terus si perusahaannya tidak bikin if convert. Karena apa? Berarti kan sejak 31 Desember perusahaan itu harus asumsikan di convert. Kenapa? Kalau tiba-tiba di tahun depan dijual tapi ternyata turun, kan kamu marah-marah ke saya. Kok nggak ngomong dari awal sih? Iya kan? Kalau tahu gitu kan saya sejak 31 Desember bisa saya lepas punya Bapak IPS-nya turun, ya kan? Masuk akal ya? Itu yang di akuntansi disebut konservatif. Jadi asumsi terjelek yang dipakai. Ya, makanya kalau tadi nilainya naik, IPS-nya nggak perlu disajikan. Kalau disajikan itu kayak kasih PHP. Kayak kamu kecewa kan sering PHP. Nah, jangan kasih PHP. Ya, estimasi pun estimasi terjelek. Makanya disebut konservatif. Ya, itu ya. Investor kan agak masuk akal ketika ngomong kan nanti tinggal dibalik Pak. Kan belum tentu tahun depan di convert. Iya, tapi untuk jaga-jaga kalau di convert nilainya turun, saya kan sedang ngomong gini, kan wis tak kandahan nih loh per 31 Desember. Nek tak convert gini nilainya. Kalau kamu tetap di saya kan salahmu. Tapi kalau saya belum pernah sajikan, terus nilainya turun, kamu boleh marah ke saya. Tapi kalau nggak di convert juga, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Wong tadi katanya apa? Bisa dibalik lagi. Wong. Kan tidak terjadi apa-apa kalau tidak di-convert. Iya kan? Itu kan cuma if. Gitu ya. Jadi akuntansi itu saudara-saudara, makanya sering disebut pelit akuntan itu, karena dia selalu pakai kemungkinan terburuk. Kita tidak dibentuk untuk jadi orang yang positif. Kalau kita belajar akuntansi terlalu kaku. Makanya akuntan sekali lagi selalu dibilang pelit. Kenapa? Coba Anda bayangkan seorang marketing ngomong. Ini nih yang harus kita lakukan. Iklan ke media sosial. Iklan ke televisi. Sekian. Terus ditanya, gimana Pak Direktur Keuangan? Sorry Pak, itu kegedean. Kita kayaknya nggak punya duit. Padahal ada. Kenapa dia bilang gitu? Dia takut. Marketing yakin tak bisa bikin naik. Ya kan? Dia pakai yang terburuk. Bukan salah dia karena memang dia dibentuk jadi orang yang kaku, jadi orang yang itu tadi ya. Anda kalau terlalu kaku belajar akuntansi, hati-hati. Tetap harus fleksibel. Satu saat Anda bisa ngomong, bisa saya dukung nih angkanya. Atau bisa satu saat Anda ngomong nggak bisa. Ya, nggak bisa. Angka duit kita terlalu berisiko kalau kita masukin ke situ. Kapan saya bisa positif, kapan saya bisa kaku, itu butuh latihan, insting. Butuh hikmat kalau bahasa rohaninya. Jadi banyak-banyaklah dekat dengan Tuhan biar hikmatnya jalan, ya kan? Oke, itu ya, nanya pertanyaan if convert. Ilustrasi 4, ya silakan. Karena kan tidak ada preferensial. Kan if convert. Karena preferensialnya apa tadi namanya? Apa namanya? Dapat dikonversi. Berarti kita asumsi dia dikonversi. Kalau dia dikonversi kan nggak perlu dikurangin dividennya. Ya kan? Itulah intinya if convert. Kita asumsikan dia nggak ada. Kalau nggak ada kan nggak perlu dikonversi. Ya. Mungkin kamu bisa nanya cowokmu, gimana kalau kamu tanpa aku? Nah, itu if convert namanya. Apakah nilaimu jadi tambah tinggi atau jadi tambah rendah gitu kan? Kalau nilaimu tambah rendah berarti aku diluted girl. Ya. Oke, yang lain. Ilustrasi berapa sekarang? 4 ya. Ilustrasi 4, nah ini terkait pertanyaan terakhir, berarti tetap hilang nanti dividen preferensialnya ya. Dividennya berarti 6% kali 1 juta, berapa tuh? 60.000. Ya, net income-nya 240.000.
Berarti 240.000 kurang 60.000 bagi 100, itu basicnya, betul? Ya kan? 240 kurang 60.000 dibagi 100. Oke? Nah, ini tadi ya, saya ulang ya. Coba lihat. Ketika ngitung kompleks, 60.000-nya hilang. Karena asumsinya dia dikonversi. Ya. Tapi karena dikonversi, tadi katanya setiap kelipatan 100 bisa dapat 5 ordinary. 1 juta bagi 100 berapa? 10.000. 10.000 kali 5 berapa? Nih 50.000. Ya. Kenapa dilutit? Karena kompleksnya lebih kecil. Tapi coba lihat ilustrasi 5. Ini sama kayak ilustrasi 4. Bedanya apa? Ilustrasi 4 itu dikonversi jadi 5. Ilustrasi 5 itu dikonversi jadi 3. Berarti tambahannya bukan 50.000 tapi berapa? 30. Coba kita lihat. 240 dibagi 130.000 itu berapa tuh? 1,85. Padahal basicnya 1,8. Ya. Berarti ini nggak perlu kita sajikan di laporan keuangan. Gak perlu nih, ini tadi apa bahasa saya? PHP ini. Belum tentu loh kita jual nanti lebih tinggi. Kan ini masih apa? If. Jadi ini gak usah disajikan kalau nilainya lebih tinggi dari basic. Hanya disajikan kalau minimal sama atau lebih kecil dari basic. Sorry, kalau nilainya minimal sama atau lebih tinggi tidak perlu disajikan. Kalau nilainya lebih rendah atau dilutit baru disajikan. Ya, jadi basicnya di sini disebut sama kayak dilutit karena nggak berubah. Ya. Kalau dikonversi beneran, kenapa? Iya, kalau dikonversi beneran. Yang lain? Ilustrasi 5. Tadi apa isinya kompleks structure? Convertible bonds, convertible preference share, udah kita bahas ya. Apalagi tadi? Option, warrant. Nah itu yang belum kita bahas, option dan warrant. Ini sekarang kita bahas. Kalau convertible tadi metodenya namanya apa? If convert. Kalau option warrant metodenya namanya ini treasury share. Ya, metodenya namanya treasury share. Kira-kira dihitungan ini, ngaruhnya option dan warrant yang mana? Ini kan basic nih. Kalau ada option dan warrant, option itu surat berharga yang bisa dipakai untuk apa yang dilalu option itu atau warrant itu. Anda kalau pegang option atau warrant apa yang bisa dapat? Saya sebenarnya bisa loh langsung beli saham ke investor lain. Tapi saya bisa dalam rangka apa itu? Kalau saya existing shareholder biar reactive price saya berjaga, saya bisa beli pada harga tertentu. Ya. Jadi saya takut harganya naik terus. Saya beli option atau warrant. Supaya apa? Kalau besok harganya naik terus saya bisa beli pada harga yang dari option atau warrant. Itu offset dan warrant. Tapi fungsinya apa? Kalau itu direalisasi jadinya apa? Mananya yang berubah? Ordinary share-nya jadi tambah. Nah, berarti logikanya secara kalau belum ada angka ya, EPS-nya bakal apa? Tambah kecil karena kan penyebutnya tambah banyak. Net income nggak ngaruh. Dividend preference share nggak ngaruh, yang ngaruh itu yang bawah. Oke? Tapi kenapa disebut treasury share method kira-kira? Saya kasih tahu logika awalnya di depan ya. Jadi gini, kalau anggap aja ini investor semua, belinya option, belinya warrant, saya PT. Ya. Jadi saya harus asumsi sama kayak tadi. Saya harus asumsi option dan warrantnya itu dipakai. Berarti kalau dipakai, jadinya kan angka bawahnya jadi bertambah, betul? Tapi waktu dipakai, kan saya dapat duit. Betul? Anda dapat option, Anda waktu mendapat saham saya kan tetap harus bayar ke saya pada harga yang ada di option atau warrant. Saya dapat duit kan? Nah duit tadi itu saya pakai untuk beli lagi saham di pasar. Itu namanya apa? Berarti sebenarnya penambahan ordinary share ini
nggak sebanyak option dan waran. Ya. Ini bisa beli saham 500, ini bisa beli saham 100. Berarti seakan-akan kalau option dan waran ini dipakai semua, seakan-akan saham saya bertambah 600. Seakan-akan. Tapi kan uang yang saya dapat tadi bisa saya pakai untuk beli saham lagi di pasar. Jadi pertambahannya bukan 600, lebih kecil dari itu. Itulah yang disebut apa? Metode prisuri saya. Kita lihat. Pelan-pelan ya. Nah. Ada 1.500 option. Harganya 30 per lembar. Berarti kalau Anda pakai optionnya, Anda cukup bayar 30 per lembar. Hari ini harga saham sudah 50. Berarti kan lebih untung pakai option. Tapi ingat, option itu ada harganya juga. Berarti Anda harus beli optionnya. Namanya aja option, bisa Anda pakai atau enggak. Kalau Anda enggak pakai, berarti Anda ruginya apa? Harga optionnya. Ya. Dalam kasus ini Anda lebih baik pakai karena harga di pasar 50, harganya di option 30. Ini cara paling gampang untuk ngitung berapa tambahannya yang bawah. Bukan angka yang bawah ya, tapi ini nanti bertambah berapa, anggap aja ini 100. 100 bertambah berapa lembar, nah tambahannya dihitung dengan rumus ini. Coba lihat rumusnya. Rumusnya adalah, ini kalau tanya rumus ya. Market price kurangi dengan harga yang ada di option, dibagi dengan market price, lalu dikalikan dengan lembar saham yang mungkin terbit karena optionnya direalisasi. 50 kurang 30 berarti 20 per 50 kali 1.500. Berarti di sini nanti pertambahannya 600. Kalau ini 100 berarti ini jadi 700. Bukan berarti ini jadi 600 bawahnya ya. Tapi X ditambah ini. Itu rumus sederhananya. Ya, itu rumus sederhananya. Ini dibuat lebih detail dan rumit, tapi ujung-ujungnya nanti sama 600. Yuk kita lihat. Pelan-pelan ya. Kalau option ini direalisasi, berarti saya sebagai PT yang nerbitin saham dapat duit 1.500 lembar kali 30, betul ya? Iya enggak? Kan Anda bayarnya pada harga di option yaitu 1.500 kali 30, berarti 45.000. Berarti saya dapat duit 45.000 ya? Oke, ada berapa lembar saham yang bertambah? 1.500. Uang 45.000 saya pakai beli saham saya sendiri di pasar. Namanya apa tuh? Treasury share. Berapa harganya di pasar? Berarti saya dapat berapa lembar? Berapa? Bertambah 1.500, tapi saya bisa dapat 900. Berarti sebenarnya pertambahan netnya berapa? 600. Inilah treasury share method. Gak sulit kan? Bisa pakai rumus sederhana ini, bisa pakai logika pelan-pelan, step by step kayak gini. Itu ilustrasi 6, ada pertanyaan? Yuk lihat ilustrasi 7 yang lebih komprehensif. Ada net income 220. Ordinary share yang beredar 100. 220 bagi 100 berarti basicnya 2,2. Oke. Clear. Rata-rata ordinary share yang beredar ya. Kalau option itu direalisasi adalah 5.000. Berarti kalau ada option dan itu direalisasi, ini bakal 100 plus 5. Ini bakal jadi 100 plus 5.000. Ya. Di mana harga optionnya adalah 20. Ya, harga optionnya adalah 20. Nah, saya kan nggak pengen EPS saya turunnya terlalu banyak, 100.000 plus 5. Berarti kan ini nanti berapa? 220 dibagi 105 kan bakal turun banyak ya. Mau tak beli saham saya di pasar. Gimana caranya? Uang yang saya dapat dari investor, berapa uang yang saya dapat dari investor? 5.000 lembar kali 20. Saya pakai beli saham, berapa saham yang saya dapat? 5.000 kali 20 dibagi 28. Berarti nanti jumlah saham yang saya dapat dari 5.000 kali 20 bagi 28 itu saya kurangi dengan 5.000. Berarti nambahnya enggak 5.000 amat, pasti lebih kecil. Tambahan ordinary share-nya
pakai rumus yang di depan tadi, ya. 28 kurang 20 bagi 28 kali 5.000 itu 1429. Jadi bukan bertambah 5.000 kan? Hanya bertambah 1429. Nah, kita lihat kompleks IPS-nya 220 dibagi 101,429. Tetap dilutit tapi nggak dilutit banget. Dibandingkan kalau 220 dibagi 105, pasti lebih kecil kan? Jelas? Atau mau pakai cara yang lebih runtut? Ayo. Saya dapat duit 20 kali 5.000, berarti 100.000. Saya pakai beli saham, berarti saya bisa dapat 3571 saham. Berarti saham yang bertambah itu sebenarnya 5.000 kurang 3571, berarti bertambahnya 1429. Kan sama dengan ini. 1429 kan? Ilustrasi 7 selesai. Ini tinggal penyajian aja. Jadi penyajiannya harus basic dan dilutit. Tapi kalau di IPS kompleksnya tidak dilutit, hanya basic IPS saja yang bisa dipakai. Pembaris disajikannya ya, continuing, discontinued, dan net income. Berarti 3 baris. Kalau nggak ada discontinued, berarti continuing dan net income aja. Tinggal oke, sekitar 5 menit, baru kita masuk ya. Yang 9 ya, kita mulai ya. Yang 9 kita mulai. Mari kita mulai.